kerjasama ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Ini akan baik untuk menopang pemerintahan hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang timbul. Apakah ada instruksi istana yang membuat 3 partai politik ini berkoalisi? Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi Kamis malam ini. Pemirsa, seperti yang sudah kita saksikan tadi bahwa ini sudah mulai berbentuk ini ya koalisi. Pemilu presiden masih 2 tahun lagi, namun peta koalisi partai politik sudah mulai bergulir menjelang 2024. Dan meskipun masih bisa dibilang abu-abu ya, karena belum ada nama capres dan cawapresnya untuk dideklarasikan. 12 Mei lalu misalnya, Golkar, PAN, dan P3 sudah mengusung nama Koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pilpres 2024. Ada yang menyebutkan ini merupakan dalam tanda kutip koalisi pemerintah. Apa maksudnya? Lalu bagaimana pula nasib koalisi partai politik yang saat ini ada di koalisi pemerintah dan juga di luar pemerintahan? Kemanakah arah koalisinya nanti menjelang 2024? Kita akan membahasnya malam hari ini di Dua Sisi selengkapnya. Bersama saya Dwi Anggia. Kerjasama ini tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi dari hasil kajian yang mendalam, dan tentunya ini akan baik untuk menopang dan mendukung program yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Apakah ada instruksi istana yang membuat 3 partai politik ini berkoalisi? Yang pertanyaan kedua, kenapa yang lain gak diajak? Gitu kan? Nah, saya memprediksi kalau memang benar ada instruksi istana, maka ini jadi menarik. Pasti kaitannya ada Pilpres 2024. Oke, kita sudah saksikan bersama tadi tayangannya mengenai koalisi menjelang Pilpres 2024. Ada pernyataan-pernyataan yang menarik tadi itu yang juga saya ingin tanyakan malam hari ini ke narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ini kalau dibilang nih koalisinya berat sebelah nih, harusnya 2 lagi datang tapi belum datang nih. Saya kenalkan dari sini dulu. Dr. Hensat, dokter paling hebat di keluarganya ya. Makasih loh. Kan selalu klaimnya begitu. Ya bukan saya ngeklaim. Oke. Dokter terbaik di keluarganya. Dokter terbaik di keluarganya gitu loh. Ada Mbak Irma Suryani, Irma Caniago, politisi Partai Nasdem. Selamat malam Uni, apa kabar? Boleh digunakan mic-nya ya. Di ujung sana ada Bung Mardhani Alisera, politisi PKS. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semuanya minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin ya, ini cerah semua habis lebaran mukanya ya. Dan saya akan langsung mengundang bergabung di sini politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Silakan bergabung Kang Maman. Nah, ini di sebelah kanan saya sama satu lagi ya, kita menunggu satu orang politisi dari PDI Perjuangan, Mas Arya Bima. Oke, karena tamunya sudah duduk, saya mau mulai nih acaranya. Tadi yang menarik adalah pernyataan dari Henry Satrio bahwa ini ada instruksi dari istana atau apapun itulah namanya ya. Maksudnya apa sih? Kenapa begitu yakin atau begitu, kalau orang muslim bilangnya kok suuzon aja sih, apa-apa istana, apa-apa istana. Enggak, itu mah gak suuzon, kan bisa juga baik kan, Husnuzon, hal-hal baik itu. berhusnuzon gitu ya. Iya, kan itu prediksi. Kenapa saya memprediksi demikian? Minimal kan ada 3 tuh alasannya. Yang pertama, ini kan sebetulnya koalisi pemerintah kan. Oke. Golkar, P3, PAN ini kan isinya ada di pemerintah. Oke. Masa iya sih nggak keluar-nuan dulu gitu kan ke presiden. Masa langsung bikin koalisi gitu.
nggak ngajak-ngajak bosnya ya, bukan bosnya, yang Nanti paling kita besar tanya lagi, sama Kang Maman nanti, PDI bener nggak? Perjuangan gitu kan. Terus kemudian yang kedua, ketua umum ada 3, Ya. 2 diantaranya menterinya Pak Jokowi. Masa iya berani langsung bermanuver, nggak Lagi ngomong kerja jadi menteri kok langsung presiden. begini ya. Iya gitu kan. Logikanya masuk gitu. Oke, Nah, ya kan? dua alasan ya. Terus kemudian Oke. yang ketiga, 3 partai politik ini, walaupun ada Pak Airlangga Hartarto, Ya. tapi kan level elektabilitasnya masih dalam tahapan berusaha untuk ditingkatkan gitu ya. Berarti secara tidak langsung elektabilitas Pak Erlangga sudah oke loh ya, sudah meningkat ya. Sedang Tadi kan berusaha untuk ditingkatkan gitu. Oke, oh, sedang Ada elektabilitasnya pasti ada, Oke. tapi berusaha untuk ditingkatkan. Sementara yang lain kan nggak ada elektabilitasnya. Pak Julhas di bawah, Pak Suharto Manoarfa juga di bawah. Jadi belum ada tokoh yang akan didorong gitu Kalau ya. bisa dibilang tidak masuk dalam bursa capres-capresan lah 2 partai yang lainnya. Minimal belum masuk, Belum ke masuk. dalam Survei-surveian survei. belum masuk. Nah, Kalau Pak Erlangga sudah masuk survei. Pak Erlangga sudah masuk survei, Oke. tapi kan 3 besarnya bukan beliau. Gitu. Nah, tapi di antara 3 besar versi lembaga survei, Pak Prabowo, Mas Anies, Pak Ganjar, itu kan Pak Ganjar dan Mas Anies ini kan belum pasti-pasti amat nih bisa nyapres Iya, kan? karena nggak punya partai. Nggak punya partai. Apakah koalisi ini dibentuk supaya bisa menyelamatkan salah satu di antaranya? Kalau saya sih nebaknya ini koalisi penyelamat Ganjar, Wow. KPG gitu ya. Koalisi KPG, Koalisi Penyelamat Ganjar. Waduh. Supaya Mas Ganjar malam ini mudah-mudahan nggak keselak ya dengerin kita ngobrol. oh enggak, pasti seneng dia. Kita omongin malam ini. Nah, sehingga karena nggak ada tokoh sentral, kemudian ada tokoh yang bisa diselamatkan, mungkin saja ini juga udah ngobrol-ngobrol sama istana, Pak, kira-kira nanti siapa Pak gitu. Mungkin ya kan, prediksi kan boleh. Saya mau langsung ke Kang Maman nih. Prediksinya Dr. Hensat ini luar biasa loh ini. Pertama katanya nggak mungkin lah nggak kulon-nuwun sama pimpinannya, sama Pak Presiden. Ini kan menteri-menteri masih aktif. Yang kedua ini mau menyelamatkan calon-calon yang tidak berpartai gitu yang masuk bursa capres. Boleh ditanggapin dulu. Ya, makasih Mbak. Ya namanya prediksi ya boleh-boleh aja ya, masa di negara demokrasi kayak gini masa orang nggak boleh menganalisa ya kan. Tapi prediksinya benar apa enggak gitu kan pertanyaannya? Yang pasti yang namanya kita, apalagi partai Golkar, P3, PAN, tentunya dalam apapun yang kita lakukan kita pasti akan berkoordinasi dan kita sampaikan. Ke Presiden? Pasti dong, ya namanya apapun yang mau kita lakukan. Berarti ya, prediksinya Henry Satrio benar ya? Sudah benar. koordinasi dengan Tapi Presiden? bahwa ini ada instruksi enggak. Oh, oke. Karena begini, apa yang, jadi gini Mbak, koalisi 3 partai ini kepentingannya 2. Yang pertama adalah membangun sebuah kesepahaman bersama di antara Golkar, P3 dan PAN untuk memastikan kesuksesan pemerintahan ini sampai di akhir masa periodenya. Itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua adalah kita bicara tentang koalisi dini. Ingin memberikan sebuah proses pembelajaran politik yang baru berdasarkan evaluasi dari beberapa kali Pilpres pasca 98 ya. Selama ini kan cenderung kalau kita berkoalisi itu H-1, H-2 baru kita nyatakan koalisi. Koalisi mepet Dan lah itu ya. seakan-akan partai itu hanya sekedar untuk Transaksional. tiket semata. Oke. Jadi kalau kita mau nonton 21, film Marvel gitu, kalau kita beli tiket, udah habis itu kita masuk gitu. Ini kan yang terkesan di mata publik sekarang selama ini. Nah, kami Golkar, P3 dan PAN mau mencoba membangun sebuah budaya politik baru dari jauh-jauh hari. Kita sudah membangun sebuah kesepemahaman. Bahwasanya kesepemahamannya sudah masuk kepada konteks capres, cawapres, belum. Ini masih terlalu jauh dan masih terlalu dini juga. Yang pasti hari ini bahwa Golkar, P3 dan PAN sudah bersepakat yuk kita sama-sama. Kita coba evaluasi sih mana yang udah baik di pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf kita pertahankan. Lalu kita teruskan yang memang sudah baik. Lalu yang kurang kita evaluasi. Lalu yang kedua membangun sebuah platform program. Ini bagaimana sih ke depan, seperti apa yang harus kita perbaiki. Jadi jauh lebih ke situ. Lalu yang ketiga, kalau tadi merespon yang disampaikan oleh Mas Henry Satria, Mbak, kita ini ngurusin partai capek, Mbak. Mbak Irma, Mas Mardani, dan nanti ada senior saya, Mas Arya Bima, kita ini orang partai. Saya ini
kader Partai Golkar Tulen dibesarkan dengan doktrin karya kekaryaan yang ada di partai saya. Tentunya secara subjektivitas kita sudah ngurusin partai, kita ditempa dengan segala dinamika yang di partai, program-program partai, doktrin partai, ya tentu kita inginkan kader partai kita sendirilah yang maju. Berarti memang bukan buat mengamankan kader lain, calon aduh, lain. itu menurut saya, maka tadi saya bilang, tapi boleh namanya orang mau beranalisa ya masa nggak boleh, tapi saya rasa logikanya nggak masuk. Pertama kalau buat Mas Ganjar ada PDIP, ngapain kita sibuk-sibuk ngurusin kader partai orang yang Karena PDIP udah datang loh, makanya nanti kita invite Mas Arya Bima ya. Dan secara etika Mas Arya Bima pun, boleh langsung, Mas sebentar. Yo. Nih ada PDIP katanya, ngapain kita siapin buat Mas Ganjar. Iya, Mas. Langsung ditodong nih Mas Arya Bima. Tadi disebutkan oleh Henry Satrio, ini koalisi Golkar, PAN dan P3 ini untuk menyelamatkan Ganjar gitu loh. Katanya ada PDIP, kenapa nggak PDIP Ganjar? Sebelum dilanjutkan boleh direspon dulu nggak? Kenapa nggak PDIP gitu loh. Itu yang tertarik saya. Ya, kalau orang Jawa bilang tuh utak-utik gatuk itu bisa-bisa saja, terserah ya para pengamat. Memang di era sekarang melihat situasi pertemuan-pertemuan para tokoh ini sangat penting di dalam menciptakan satu iklim keteduhan supaya narasi-narasi dalam berbangsa bernegara dengan berbagai kompleksitas masalah ini harus diisi warna kesejukan. Bahwa itu ada kalkulasi-kalkulasi kemudian terkait dengan prakondisi atau penjejakan antar partai politik itu juga sah-sah saja. Karena secara undang-undang kesepakatan saya sama Kang Maman dan seluruh anggota DPR dengan 20% parliamentary threshold yang harus dijadikan sebagai prasyarat untuk mengusung presiden ini kan tidak hanya mengusung orang tapi juga mengusung ide gagasan yang harus diterjemahkan oleh calon tersebut. Oke, Mas Arya Bima, dan mungkin saya potong sedikit ya. Tadi itu konteksnya adalah ini kan koalisi Indonesia Bersatu ini untuk menyelamatkan Ganjar. Kalau prediksinya Henry Satrio, tapi dijawab Kang Maman, enggak lah kita kan kader partai bekerja segala macam, masa iya nyiapin buat kader lain. Ganjar kan ada PDIP. Nah pertanyaan saya, PDIP. Saya kira betul ya bahwa hal-hal yang terkait dengan alasan Kang Maman ini tidak sederhana menentukan orang tanpa sebab akibat gitu loh. Kalau dari PDI Perjuangan jelas bahwa Ibu Mega diberi kepercayaan penuh oleh Kongres Partai untuk menentukan siapa calon dan kapan harus mendeklarasikan dan berkoalisi dengan siapa. Masih itu belum berarti ya? Bicara soal ide gagasan, visi misi, kebijakan, program yang harus dilanjutkan. Dan bagaimana PDI Perjuangan dengan partai pengusung seperti Golkar, seperti juga Nasdem, juga seperti partai-partai pengusung lainnya itu ingin narasi besar nawacita Jokowi dengan fondasi infrastruktur ini dilanjutkan ke depan supaya Indonesia lebih produktif, supaya Indonesia lebih baik. Itulah narasi keyakinan kita, tidak urusan soal nama Jokowi. Ide yang kita titipkan, yang kita tugaskan kepada Pak Jokowi saat itu untuk menjadi calon presiden. Jadi kalau itu kemudian hanya jangan dikerdilkan urusan Ganjar, urusan Anies, urusan Mbak Puan, urusan Prabowo. Orang itu sebagai satu akibat. Memang kita terframing seolah-olah partai ini digiring dengan yang namanya popularitas dan elektabilitas. Seolah-olah partai ini hanya suruh nurut dengan perhitungan-perhitungan survei. Walaupun itu nggak salah ya. Itu nggak salah ya. Popularitas dan elektabilitas tetapi penting loh ya. Bikin partai seperti Golkar, seperti PDI, seperti PKS, seperti Nasdem, ini kan merumuskan ya tempat pendidikan politik, ya sebagai artikulasi, agregasi, ya bagaimana arah lighting star ideologi itu menerjemah di dalam suatu kontekstualisasi visi misi program kebijakan. Ini tidak mudah. Indonesia ini 240 juta rakyat yang kalau kita keliru bermain-main politik hanya sekedar narasi kekuasaan saja, ancur loh ini bangsa. Tahan dulu. Tambah sedikit lagi. Sebentar, kita jeda dulu. Tadi yang juga menarik, tadi Kang Maman bilang bahwa ini untuk mengamankan kepentingan presiden sampai selesai. Pertanyaannya kenapa kan koalisinya partainya banyak, kenapa cuma bertiga, kenapa PDIP nggak ikut, yang lain ikut. Tapi nanti dijawab. Jeda dulu, dua sisi akan kembali saat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi. Tadi disebutkan oleh Bung Maman bahwa koalisi ini kan salah satunya untuk mengamankan nih kepentingan pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir periode 2024. Pertanyaannya, mungkin pertanyaannya Hensat juga tadi itu ya. Kok cuman dari koalisi sekarang berapa pemerintahan? Ada 7.
Kenapa hanya 3, Golkar, PAN, dan PKB? Yang lain nggak diajak, PDIP nggak diajak, Nasdem nggak diajak, ya P3, ya P3. Kenapa yang lain nggak diajak? Ya tadi kan udah disampaikan Mbak, bahwa koalisi 3 partai ini memiliki dua kepentingan. Kepentingan yang pertama tadi adalah memastikan kesinambungan, keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi Kiai Maruf sampai akhir masa periodisasi. Ini partai pendukung Lalu juga yang kedua, ada 2 kepentingan. Ini seperti dua mata uang Mbak, nggak bisa terpisahkan. Kepentingan pertama tadi di situ, kepentingan kedua kita bicara tentang 2024. Jadi artinya kalau tadi ditanya kenapa yang lain enggak, ya yang mau bergabung dan punya kesepemahaman dan satu frekuensi sementara ini hanya baru PAN 3 dan partai. P3. Ya nggak tahu, siapa tahu nanti mungkin Coba. PKS gabung, terus Saya Nasdem tanya juga sama Mbak gabung, kan Irma. kita nggak tahu, ini kan namanya proses politik. Apakah Tapi Mbak ada yang Nasdem- kurang tadi Mbak, satu terakhir saya mau bilang gini, saya mau menyampaikan aja tadi terkait Ganjar, secara etikanya nggak baik Mbak. Kalau kita ujuk-ujuk tiba-tiba mencalonkan ataupun mengajak Ganjar itu secara etika politik. Karena Mas Ganjar itu kader partai PDIP. Jadi itu yang tadi saya juga harus sampaikan ya, menegaskan Mas Ganjar, agar jangan sampai ada preferensi, ada analisa, ada segala macamnya. Artinya saya harus sampaikan tadi diulang bahwa 3 partai ini kita belum bicara capres, cawapres. Kita masih bicara kesepemahaman, kita masih bicara tentang yuk gimana caranya kita buat konsep tentang dan koalisi dini. Titik dulu, bergantian sebentar. Mbak Irma, berarti ini sampai saat ini Nasdem apakah tidak punya kesepemahaman seperti yang Bang Maman bilang? Padahal sama-sama koalisi loh ini. Apakah juga nggak punya sama-sama keinginan untuk mengamankan kepentingan Pak Jokowi sampai akhir 2024 nanti? Wah, Jadi kalau Nasdem kan sejak awal bersepakat untuk menjaga Pak Jokowi sampai dengan 2024. Jadi nggak ada urusan dengan kesepahaman yang dimaksud Maman tadi, karena itu konsistensi kami ya kalau di situ. Nah, kalau kemudian 3 partai politik ini melakukan konsolidasi, kalau menurut saya ya sah-sah aja. Kami Nasdem menghormati itu. Tapi kalau saya pribadi sih selalu ingin mengatakan begini, ya silahkan aja mau konsolidasi kek gitu ya, mau bikin koalisi kek. Tapi sebaiknya ketum-ketum partai politik yang menjadi menterinya Pak Jokowi gitu ya, bisa-bisa juga menahan diri untuk kemudian tidak membuat masyarakat itu menduga-duga hal-hal yang tidak baik gitu. Sehingga pekerjaan mereka yang harusnya membantu Pak Jokowi menjadi terganggu karena konsolidasi terus misalnya begitu, itu juga nggak boleh gitu. Tapi kan kerjanya katanya untuk mengamankan kerjaan pemerintahan Pak Jokowi juga. Iya, saya paham, saya pahamin itu. Makanya saya tadi bilang saya menghormati, kita Nasdem menghormati itu. Kalau bagi Nasdem kan untuk menjaga Jokowi sampai 2024 kan kita konsisten. Tapi bukan soal kesepemahaman tadi gitu ya. Tapi kita sama-sama tahu lah ya, memang biasanya partai politik menurut saya, mohon maaf ya, di Indonesia ini ya biasa seperti politik dagang sapi, begitu 2 tahun menjelang pemilu ya bubar jalan gitu. Nah yang ini kenapa? Karena koalisi ini berlandaskan pragmatisme, kemudian berlandaskan kekuasaan semata, sehingga kemudian baru berjalan 3 tahun, mau menuju 2 tahun, akhirnya semuanya udah berjalan sendiri-sendiri. Nah ini sebenarnya diskursus yang kurang bijak menurut saya untuk ke publik. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh Nasdem. Kami ingin menjadi partai yang menjadi role model untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah ini yang saya sih secara pribadi mengatakan bahwa menjaga Pak Jokowi itu harus menjaga kinerja dari masing-masing pembantu presiden yang ditugaskan oleh presiden untuk ya mengejawantahkan apa yang menjadi program presiden. Itu menurut saya. Bang Maman, boleh direspon, tadi disebut bahwa ini politik dagang sapi nih, koalisi jauh-jauh hari, pragmatisme saja landasannya untuk berkoalisi. Gini, justru kalau misalnya dibilang politik, saya nggak tahu nih, makanya arahnya Mbak Irma yang mana ya. Tapi kalau disebut politik dagang sapi itu justru kalau terlalu udah di injury time justru. Ya. Justru kan yang mau kita bangun ini kan komunikasi antar partai politik dari jauh-jauh hari sebelum menuju 2024. Minimal ada pembicaraan di antara kita, yuk kita mau ngapain, seperti apa sih formulasi Indonesia 2020, kacamata Indonesia 2024 ke 2029 dan lain sebagainya. Yang selama ini
cenderung kita ini merespon publik loh Mbak. Selama ini kan terkesan dan terlihat bahwa kalau kita mau koalisi itu H-1, H-2, oh kita mau cari tiket baru kita koalisi gitu. Ya. Ini yang mau coba kita jawab sebetulnya salah satunya. Dan ini tidak hanya berhenti sekedar hanya di Golkar, PDIP dan P3, Golkar, P3 dan PAN gitu. Ini juga tidak menutup kemungkinan nanti ada sama-sama dengan PKS, ada mungkin juga dengan Nasdem, dan tidak menutup kemungkinan juga dengan PDIP. Karena dalam konteks politik praktis kan ini cair. Nah, poinnya Mbak tadi saya bilang kesepemahaman itu bukan hanya sekedar dalam konteks kesepemahaman keberlangsungan masa pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, tapi juga dalam konteks suksesi program-program yang ada sekarang. Tantangan kita kan besar. Contoh misalnya masalah ekonomi. Ini kan juga harus sama-sama dijawab, harus sama-sama. Nah kebetulan karena memang kita juga punya planning bareng-bareng ke depan, nggak ada salahnya dong kita duduk bersama, yuk kita bicara bagaimana tentang konsolidasi tiga partai ini untuk bicara tentang semakin mensukseskan kondisi permasalahan perekonomian sekarang yang ada. Jadi begini, makanya saya bilang tadi ini kan konsolidasi, lebih kepada konsolidasi. Kalau dikatakan sebagai koalisi, kalau koalisi pasti kan sudah punya calon-calon nih. Nah ternyata Maman tadi bilang belum ada calonnya. Walaupun jadi namanya artinya Koalisi Indonesia Bersatu masih melakukan konsolidasi. Oke, konsolidasi. Ini kalau kita lihat ini yang dari luar koalisi pemerintahan nih, melihatnya gimana nih? Apakah ini murni untuk kalau dari luar lihatnya ya, emang katanya untuk mendukung kinerja Pak Jokowi sampai akhir, mengawal sampai akhir nih, atau ada yang lain PKS melihatnya? Kasih Anggi, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu koalisi dini itu baik. Karena membuat demokrasi kita menjadi lebih substantif. Misal gini, kalau koalisi injury time, maka dia gerasak gerusuk. Kalau hadis Nabi itu yang terburu-buru itu dari setan biasanya. Makanya nanti timbul macam-macam ya. Saya dukung koalisi dini. Karena dari situ walaupun lebih komplit lagi Mas Maman, itu sudah ada paket capres cawapresnya. Namanya langsung. Tentu di dalamnya akan ada kontestasi karya, gagasan, visi, misi, program lain-lainnya. Sehingga dengan demikian the whole package itu bisa disampaikan. Nah itu akan menjadi role model yang baik. Tapi kalau sekarang apalagi tadi dibilang ingin menyelamatkan Pak Jokowi, saya jadi agak meragukan. Karena proses konsolidasi satu partai saja susah. Sekarang 3 partai. Pada saat yang sama saya ingat sekali Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf mengingatkan para menteri fokus. Fokus saja urusan minyak goreng, Mas Arya Bima nggak turun-turun itu loh. Dulu 14.000, sekarang masih 22, ada yang 20, tapi belum sampai ke 16 lah katakan. Walaupun udah pakai sapu jagat, nggak boleh ekspor gitu loh. Tetap aja mentok di 20-22 gitu. 54.000 per 2 liter saya masih beli. Masih mahal. 50, saya beli 50.000 gitu loh. Artinya kan 25.000 tadi 14.000 kan. Itu 2 kali lipat gitu. Belum nanti karena quote and unquote konstelasi internasional serangan Rusia itu ke Ukraina membuat supply chain, rantai pasokan, energi, artinya aja masih belum bisa fokus selesai, saja karena dengan konsolidasi gini. Teorinya sederhana, kayak filosofi tongkat. Kalau satu tongkat ditarik ke atas, yang bawah pasti ikutan gitu loh. Ketika konsentrasi itu sudah pecah, khawatir sekali. Makanya buat saya dukung koalisi dini, tapi tidak boleh para menteri yang menjadi pembantu Pak Jokowi ikut-ikutan, karena itu ada 2 fokus, begitu Mbak. Oke, nanti tanggapannya Hensat, jeda dulu sebentar, Hensat udah pegang mic, usai jeda 2 sisi kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan kembali 2 sisi. Ini mau merespon siapa dulu nih, Bang Maman atau Bung Henry? Tadi disebutkan menteri-menteri Pak Jokowi aja, fokus aja kerja masih belum selesai masalahnya. Apalagi sekarang ditambah dengan konsolidasi dan lain-lain. Nah, gini, sebetulnya tadi Mbak Anggi ada satu pertanyaan, pernyataannya Kang Maman tuh bagus. Itu seperti membuka kontak Pandora tuh, koalisi ini kenapa terbentuk. Dari tadi ada satu kata yang disebutkan Kang Maman, kepentingan Pak Jokowi.
Apa gitu itu kan? kepentingan Nah Pak itu Jokowi? mesti dieksplorasi lagi. Apakah kepentingannya pasca Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi, itu akan diwariskan kepada Erlangga misalnya, atau memang ada hal-hal lain yang sebetulnya kita tidak ketahui gitu. Jadi kalau hari ini bisa terbuka semua akan menarik tuh. Bahkan kan ternyata konsolidasi bukan koalisi. Itu kan dua hal yang berbeda tuh di politik. Tapi namanya kan koalisi Nah Indonesia. sudah koalisi kan berarti Bersatu. bukan lagi Bukan konsolidasi lagi. Nah waktu acara Aki Pagi. Aki Pagi itu apa kabar Indonesia Pagi Apa ya? kabar Indonesia TV One, Pagi oke. TV One. Dari Golkar Pak Nurdin Halid tuh. Saya sempat ngomongin KPG juga. Pak Nurdin Halid Koalisi sih penyelamat Ganjar penyelamat tadi. Ganjar. Oke. Pak Nurdin Halid sih nggak membantah juga, tapi tidak meluruskan juga, jadi tengah-tengah gitu. Jadi Tidak mungkin membantah dan tidak meluruskan. ada juga, tapi kepentingan dulu itu maksudnya Kang Maman gimana? Kepentingan Pak Jokowi. Yang mana? Karena ada PDI Perjuangan, ada Nasdem yang juga punya kepentingan terhadap Pak Jokowi dan bisa juga diwariskan sebetulnya. Saya tegaskan ini mau melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di era sekarang. Karena negara ini perlu ada kesinambungan. Negara ini perlu ada sustainability. Jadi gini loh, sekarang misalnya pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf selama 10 tahun rencana mau bangun 20 lantai. Tetapi baru selesai 10 lantai. Ya tentunya kita harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan yang periode sekarang dong. Supaya yang 10 lantai tadi, IKN gitu kan, yang 10 lantai tadi harus jadi 12, jadi 13. Loh, yang kan, ya semua termasuk IKN, termasuk semua program-program pemerintah sekarang. Tanpa PDI Perjuangan bro. Kenapa? Tanpa PDI Perjuangan melanjutkannya. Itu pertanyaan yang, jadi gini Mas, sebenarnya pertanyaan Mas Hensan ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Oh oke. Ngebangun negara ini nggak bisa sendiri Mas. Ngebangun negara ini perlu semua stakeholder. Nah, tapi karena kita masuk dalam dimensi 2024 ada dimensi kontestasi, di mana setiap partai tentunya punya preferensi politik untuk mencalonkan si A, si B, si C. Ini tadi ya, kepentingan 2024-nya berbeda-beda. Artinya apa? Kita nggak bisa juga memaksakan dalam setiap partai itu harus mengikuti kita. Karena bagi kami masing-masing partai punya preferensi. Nah, tetapi yang terpenting ada lagi yang jauh lebih penting dari hanya sekedar kontestasi. Ada kesamaan platform dulu semua partai. Bahwa yuk ke depan kita bicara tentang pertempuran ide. Pertempuran konseptual, pertempuran gagasan, pertempuran track record kita dalam berbangsa dan bernegara. Yang selama ini, mohon maaf ya, kita sama-sama saksi hidup loh. Selama ini kita capek terpolarisasi dengan politik-politik yang menurut kita, mohon maaf, narasi-narasi yang terlalu sempit. Narasi politik identitas, narasi politik kultural, narasi politik, mohon maaf, udah sampai cenderung ke agama. Yang mau kita dorong adalah, yuk kita berdebat tentang konseptual. Kita berdebat tentang ide, kita berdebat tentang gagasan. Inilah yang mau kita dorong. Oke, tahan dari dulu sampai jauh-jauh di situ, hari. Bang Maman, ya. Itulah kurang lebih sih seperti itu. Mbak. Nah PDIP bagaimana melihatnya ketika ini masih dalam koalisi pemerintahan yang sama, ternyata Golkar, PAN, dan P3 bikin koalisi sendiri nih tanpa mengajak PDI Perjuangan. Walaupun sama-sama kepentingannya mengamankan kepentingan Pak Jokowi sampai akhir, mengawal sampai akhir loh. Ya, pertemuan yang kebetulan terekspos kan yang bertiga ya, antara PAN dengan Golkar dan P3. Tapi kita sepakat ya bahwa menyelesaikan cut off selesai November 2024 itu Oktober 2024 itu yang harus kita jaga secara bersama-sama oleh partai pengusung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ya. Sukses besar menangani pandemi, kita itu terbaik di dunia loh ya. Menangani virusnya, menangani penularannya, dan menangani dampak ekonominya bisa dicek kita itu terbaik di dunia. Ini tidak bisa lepas dari kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia termasuk pemerintah dan partai-partai politik yang ada. Baik yang di luar pemerintahan seperti Kang Mardhani maupun yang kami ada di dalam. Ini harus kita apresiasi. Sukses kita bersama di dalamnya adalah pemerintahan Jokowi. Ini yang kadang diabaikan. Ini ada komunikasi bagaimana kita merumuskan dukungan politik anggaran di DPR. Kemudian hal yang terkait dengan lebaran. Lebaran kali ini yang tadi Mas Mardhani katakan ada supply and demand kebutuhan pokok yang petani, peternak semua nggak ngerti bahwa lebaran akan dalam situasi stabil. Demandnya baik itu restoran, untuk rumah tangga, untuk hotel dan lain sebagainya
ternyata berjalan secara normal di mana petani peternak tidak menyiapkan itu. Ya, Akhirnya terjadi kelangkaan-kelangkaan yang kemarin, tetapi ini adalah sukses lebaran yang terbaik buat kita, Ya, hasil apalagi survei pasca demi. menunjukkan langsung Maksud saya kepuasan ini adalah masyarakat akibat naik loh terhadap Pak Jokowi juga pasca dari Lebaran. kita-kita. Nah, ini harus kita selamatkan sampai ke 2024. Bahwa ada beberapa, kalau saya nggak ngomong penjajakan lah, yang namanya parlemen threshold 20% itu, kita nggak ngomong koalisi, ini penjajakan lah. Chemistry, tapi pada intinya, baik itu yang dilakukan secara bersama-sama, maupun kita dari PDI Perjuangan nggak boleh ngomong capres sama Bu Mega. You stop bicara capres sebagai institusi PDI Perjuangan. Bahwa ada di sana deklarasi Mbak Puan, deklarasi Ganjar, itu di luar daripada struktur partai kita. Nah, maksud saya bahwa kebersamaan yang dikhawatirkan oleh Mbak Irma, oleh Kang Mardhani, jangan sampai ini ada menteri tapi tidak ada kabinet untuk membereskan berbagai PR-PR yang sudah defisit 2 tahun kita nggak kerja, hanya ngurusi pandemi, ini harus kita lakukan terus menerus. Dan kemudian Sebentar, Mas Aremima, Anda melihat itu akan bisa dijalankan? Tanggung jawab menteri-menteri bisa tetap berjalan di tengah konsolidasi atau koalisi apapun itulah namanya saat ini? Ya. Bisa? Itu tergantung juga dari kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah menegaskan bahwa menteri-menteri fokus, ya kan? Fokus bukan berarti kemudian juga memberi pengekangan dalam hal kaitan penjajakan-penjajakan tadi yang tidak diharapkan itu menteri-menteri ini lebih fokus dalam posisi saat ini untuk berbicara kontestasi ataupun perebutan kekuasaan di 2004 mengabaikan mandat rakyat dan mandat rakyat itu demokrasi itu kan dari oleh rakyat dibebankan pada partai pengusung 19 April 2019. Untuk rakyatnya kan 5 tahun. Ini untuk rakyat baru kita bereskan 2,5 tahun. Untuk rakyat ini masih kita harus bereskan 2,5 tahun lagi sampai 2024 Sambil jalan Februari. maksudnya yang untuk rakyat juga, yang untuk partai juga. Nah, saya tambahkan ya. tapi jangan maksud saya jangan disalahkan amat-amat lah kalau mereka ketemu. Nah, gitu loh. Maksud saya kan, maksud saya bahwa Ada yang nggak ada yang nyalahin. Nggak ada yang nyalahin dari tadi. maksud saya bahwa Cuman mempertanyakan. untuk 20% threshold kena apa sih? Oke. Kayak supaya kita itu nggak bicara orang, kita saya bicara tambahkan, tadi betul. visi, misi, kebijakan, mereka harus konsolidasi. Mohon maaf, kalau Ibu Mega dan PDI sudah ada itu karena memang kebetulan kita secara threshold sudah memenuhi Sudah syarat. bisa jalan sendiri Iya. lah ya. Oke. Jadi Dengan kita tunggu mencari sebentar. teman-teman Mas lain Aremima, untuk sebentar. satu-satu. Tadi kan bicara chemistry-nya mereka ada gitu. Kalau sekarang saya boleh bertanya nggak PDIP itu chemistry-nya masih apa sekarang? Kalau chemistry sekarang ini ketakutan kalau sampai program prioritas 2024 Oktober itu nggak tercapai. Kalau Pak Nggak Jokowi menjawab gitu. Saya dikatakan gagal, ya kalau Pak Jokowi dikatakan gagal akan berdampak secara elektoral terhadap PDI. Kita mencari partai-partai yang masih betul-betul concern untuk membereskan ini Anggi. dan itulah yang akan menjadi teman Anggi. koalisi kita. Jadi gini, Ntar dulu, Anggi. Mbak. Oke, Itu yang akan menjadi teman koalisi kita. Oke. Itu lagi Nasdem ngomong. masih concern tuh. Lagi Iya. ngomong ke Pak Prabowo tuh. Silakan, gimana Mbak Irma? Jadi gini, politik ini kan sebenarnya memang dinamis. Jadi apapun yang dilakukan oleh Bicarain Pak parpol untuk melakukan konsolidasi atau koalisi itu baik. Sama seperti yang Bang Mardhani tadi sampaikan. Hanya saja seperti yang tadi disampaikan Mas Bimo, untuk bisa menjaga kepentingan presiden gitu ya. Ya ini juga harus dijaga, program-program presiden itu tetap jalan gitu. Jangan sampai kemudian program-program presiden itu tidak jalan karena semuanya sibuk dengan konsolidasi. Hanya itu sih sebenarnya maunya publik begitu gitu ya. Tapi kalau yang namanya konsolidasi lebih awal kemudian menyampaikan capres lebih awal menurut saya bagus. Itu hal yang apa namanya yang sah-sah saja gitu. Yang penting nggak Yang mengganggu penting tanggung jawab tidak ya. mengganggu Oke. tanggung jawab mereka terhadap kepentingan rakyat. Oke. Karena mereka adalah pembantu presiden gitu. Nah sekarang saya ingin bertanya yang sama nih ke Mbak Irma nih. Tadi kalau saya nanya chemistry PDIP siapa? Ke partai politik yang concern terhadap pekerjaannya ya. Yang sekarang ya. Kalau Oke. gagal, ini kan justru partai pengusung yang kena juga. Oke, nah sekarang kalau Nasdem chemistry-nya sama siapa kira-kira? Mbak Irma? Nasdem chemistry-nya dengan partai manapun yang platformnya sama. Yang bisa kemudian memenangkan kontestasi menjadi kontestasi karena kami itu punya tagline play to win. Ya. Oke. Kita main dan menang.
Dan kita bisa lihat elektabilitas siapa yang paling tinggi. Oke, Kan begitu. Lebih realistis gitu ya. Oh, kami realistis, Oke. tapi kita juga menghitung dengan Walaupun bukan kader yang partai pertama nggak apa-apa. yang pertama kita melakukan survei-survei. Oke. Survei yang diberikan oleh calon yang akan melamar ke kami, tapi kami juga melakukan survei. Nah ini mumpung ada orang survei di sini, siapa kira-kira yang 5 besar yang mungkin jadi calonnya Nasdem, yang survei tertinggi Iya, elektabilitasnya? kalau Nasdem ini kan dari dulu kan memang seperti Golkar lah. Pendekarnya banyak gitu. Oke. Sehingga mencari tokoh itu juga dari luar nggak apa-apa. Nah kalau dari 4 besar ya hasil survei kedai kopi itu kan Pak Prabowo, terus kemudian Mas Ganjar, Mas Anies, sama Kang Emil. Oke, 4 ya. Prabowo 4. kayaknya nggak mungkin. Mungkin nggak Gerindra? Kelihatannya enggak ya. Nggak Pak mungkin. Prabowo nggak mungkin. Pak Prabowo nggak mungkin ya. Kecil lah kemungkinannya. Terus tadi PDIP juga katanya kalau ditanya chemistry nggak nyebut nama Prabowo juga. nggak nyebut nama Chemistry-nya Prabowo. adalah sukses di 2024. Gitu. Tapi kan Pak Prabowo sebagai pembantu di kabinet juga yang concern terhadap pekerjaannya sekarang, nggak genit Iya, kemana-mana. tapi katanya enggak lah. Jadi Enggak juga, kita bicara oke. yang nomor 2, 3, 4 lah. Ini saya nggak apa-apa nanya sama pengamat loh ya. Ini Kita itu memprediksi. jangan bicara orang, kita itu bicara tadi soal chemistry itu lebih pada visi misi program target jangkauan demokrasi ini mau kemana dan kriteria siapa yang memenuhi prasyarat itu akan orang. Nah sekarang ini kita menjadi cara berpikir apa ya, penggoblokan nasional kita rakyat Indonesia itu kan kita itu bicara orang kemudian memperbandingkan orang-orang itu tuh Nggak, susah sebentar, kita saya ngikut. harus meluruskan Kan kita Mas pengen Bima. tahu Golkar ngapain Sebentar, sih, saya harus Nasdem luruskan ini ngapain sih. sebentar. Bukan penggoblokan, karena Penggoblokan, faktanya. saya katakan goblok Tunggu. gitu loh. Faktanya Kenapa hasil kita survei. bicara orang, mari kita bicara kriteria seperti apa yang bisa menyelesaikan persoalan Oke, bangsa ini. itu setuju. Baru kemudian siapa orangnya. Betul, itu setuju. Tapi ada Nah, juga jangan partai menggiring yang tidak opini, punya ini kader. Ganjar, ini Prabowo, ini Puan, ini Anies. Terus kita suruh berdebat sesuatu yang Sepakat tidak nggak begitu? substansial. Ini yang Sepakat saya nggak katakan seperti itu? penggoblokan nasional Oke. dalam era Sepakat demokrasi. nggak seperti itu? Setuju nggak Pak Ramadhani? Survei-survei ini Setuju nggak loh? Iya, saya Jadi penggoblokan nasional ini. Ah? Enggak, apapun itu, ya boleh. Masa Kan ini kan pertemuan begini. Golkar, Ya. pertemuan P3 dan PAN udah bicara orang. Dia baru Sebentar. bicara masalah bangsa ini apa. Nanti Kriteria yang bisa Mas Bima menyelesaikan nanti siapa. orang survei nggak mau lagi mesen survei nanti kalau Mas begini Maman sih penggoblokan. nggak diajak PDIP tuh kan jadi emosi tuh. Kali diajak. Sorry. Nah, tapi kalau kriteria Terus kemudian yang tidak menunjuk orang dikatakan partai itu ketinggalan. Terus dimaki-maki PDI akan meninggalkan kader-kadernya. Enggak. Enggak, PDI Pak. bicara Dari tadi bangsa nggak ini. ada yang ngomong gitu. Nggak ada yang Swear, ngomong nggak gitu. ada yang ngomong Jangan gitu. sensitif, Kan Mas saya Bima. tadi duluan nggak ada yang ngomong gitu. Jadi datang. saya Nanti, katakan nanti kita jeda dulu, kita terjadi jeda dulu. penggoblokan nasional karena kita hanya bicara orang tanpa bicara kriteria dan Oke. tanpa bicara persoalan bangsa ke Baik. depan. Ya, nanti saya bicara Sementara kriteria. bangsa Tanggapi ini nanti, Kalau kriteria. kompleksitas Dengarkan masalahnya seperti luar itu. biasa. Usai jeda kami lanjutkan saat lagi, tetap di Dua Sisi. Ini semua gara-gara Saya minta komentarnya Bang Mardhani tadi ini. Apa tadi? Pembodohan nasional, penggoblokan nasional. Wah, bahasanya Mas Arya Bima itu. Kalau kita bicara seorang tokoh-tokohnya doang, ini bicaranya partainya dulu, jangan orangnya dulu gitu loh. Sebetulnya maksud Mas Arya Bima menurut saya ayo biar diperkuat partainya. Jadi partai dengan visi, misi, program, track record itu yang dijual. Nanti ketemu tokohnya, tetapi pandangan saya ini juga bukan penggoblokan Mas. Tetapi memang publik punya kerangka berpikirnya. Saya pernah loh Mas nanya, kami punya survei PKS gini. Mana yang bisa lebih menilai partai politik dari visi, misi, program atau tokohnya? Pilihan masyarakat tokoh. Jadi partai itu dinilai dari tokohnya. Jadi memang karena itulah dalam banyak cerita tokoh. Pandangan saya itu haknya publik. Jadi kalaupun nanti ada tokoh yang muncul, makanya tadi saya mendukung koalisi dini. Enggak kenapa tokoh dimunculkan, saya pendukung tokoh dimunculkan. Bahkan kalau bisa tadi saya bilang ke Mas Maman, Kang Maman, 3 ini yang muncul capres cawapres, abis itu apa yang ditawarkan oleh capres dan cawapres itu akan jadi pendidikan politik yang baik. Tapi buat kami di PKS karena kita oposisi dan kita di luar pemerintahan, capaian Pak Jokowi monggo kalau dibilang terbaik sebetulnya bukan terbaik di dunia, di ASEAN kita peringkat 41 dari 121, tapi di ASEAN kita terbaik karena Susah banget sih Mas bilang baik terbaik. iya enggak kalau
Tegasin kan aja data. terbaik, harus Kalau data diakui gitu harus loh. disempurnakan. Iya, oke. Terbaik di ASEAN betul. Tapi paling kita baik peringkat Indonesia 41, di dunia ya, peringkat oke. 41 dari 121 negara. Itu datanya Kemenkes sendiri gitu loh. Itu yang perlu diluruskan. Tapi kalau vaksinasi saya setuju, kita bagus. Saya pendukung Pak Jokowi dalam bab vaksinasi karena kita among the best untuk vaksinasi. Karena itu saya pendukung vaksinasi. Tetapi catatan tentang hutang luar negeri, catatan tentang IKN, catatan tentang undang-undang Omnibus Law yang itu membebani publik, catatan tentang pajak yang membebani banyak macam-macam. ya. Itu ada, karena itu buat PKS kalaupun nanti mau memajukan, kita akan melahirkan koalisi yang nanti akan menjadi kontestasi dari apa yang ada. Enggak kenapa? Oke. Kontestasi karya dan gagasan gitu. Saya luruskan dikit, nanti statement saya dipintir-pintir. Penggoblokan ini kalau kita hanya bicara orang, saya sepakat dengan Kang Mardhani. Begini, orang itu sebagai akibat. Sekarang ini kita ngerti nggak sih persoalan bangsa ini supaya publik cerdas? Kalau persoalannya tahu kira-kira kriteria seperti apa, belum orang, kriteria kepemimpinan seperti apa yang memenuhi prasyarat untuk menjadi pemimpin nasional dengan tim global dengan persoalan daerah dan lokal. Baru kita diskusi bahwa kriteria ini menurut saya adalah si A, si B, si C. Nah, yang menjadi penggoblokan itu kalau kita tidak bicara kriteria, tidak bicara masalah, hanya dibenturkan pada hasil si A, si B, si B, si D, si D. Nah ini yang saya sebut penggoblokan. Tapi sepakat kayak yang Mardhani. Ini yang Masalahnya sering apa, munculkan kriteria nama-nama apa? itu adalah lembaga survei. Kita tanya Bung Hensat gimana? Kriteria dong. Tetap. Dengan kalau kriteria, lembaga survei Kedai Kopi sudah pernah mengeluarkan tuh Mas Abe. Jadi memang ada pergeseran Promosi dari Kedai Kopi lagi. jadi kalau sebelumnya Jangankan partai politik coba, jangankan kita. lah iya, Lembaga survei promosi Kedai Kopi. tapi kan kami nggak berkoalisi. Koalisinya sama rakyat ya. Kita kasih waktu. Silakan. Jadi ada pergeseran kriteria. Sebelumnya yang nomor 1 itu kriteria calon presiden yang diinginkan oleh masyarakat itu merakyat. Nah ini sekarang bergeser, nomor 1-nya itu jadi cerdas, merakyatnya nomor 2, nomor 3-nya visioner. Nah jadi kalau mau pakai itu ya silakan cari calon presiden yang cerdas, merakyat, visioner. Oke, kita lihat sebentar boleh saya ingin menampilkan lagi sebentar. Saya ingin menampilkan lagi ini wajah-wajah yang berseliweran di lembaga-lembaga survei. Saya nggak mau menyebut ini top 5, top 10 atau apa, tapi ini nama-nama yang sering bermunculan nih. Coba kita lihat ya, ini mungkin salah satu di antaranya sudah masuk dalam lirikan dari koalisi partai-partai politik nih. Mungkin ada chemistry-nya. Kenapa muncul? Tadi katanya ada merakyat, kemudian ada. Saya tidak masuk ke sana. Ini adalah wajah-wajah yang sering muncul di publik, di media, dimanapun, yang digadang-gadang sebagai calon presiden. Makanya saya nggak munculin berapa persentase elektabilitas dan popularitasnya. Saya hanya menunjukkan wajah-wajahnya. Oke, nah mungkin ada di antara ini yang punya chemistry? Gini Mbak, pertama kita hormati dan hargai preferensi publik. Ya. Ini kan tadi yang disampaikan oleh Mas Henry Satria, ini kan preferensi publik. Ya. Jadi elektabilitas, popularitas dan lain sebagainya. Itu satu, dan itu menjadi pertimbangan pertama tentunya. Namun harus diingat juga ada preferensi partai politik. Karena sistem politik kita itu tidak merekomendasikan pribadi, yang mengusulkan adalah partai. Ya. Berarti preferensi partai juga akan menjadi salah satu tolak ukur dalam mencalonkan si kandidat. Nah, preferensi partai ini itulah sebagai penyaring setelah kita melihat preferensi publik. Kita tidak akan mungkin berani mengabaikan preferensi publik. Sebagai contoh kasus, DKI Jakarta kemarin. Preferensi publik seluruh Jakarta mengatakan bahwa 70% Ahok elektabilitasnya. Mas Anies dan Mas Ahaye itu jauh di bawah. Tapi faktanya yang terpilih menjadi gubernur itu Mas Anies. Artinya poin yang saya mau bilang begini. Berarti selain preferensi publik, preferensi partai itu juga menjadi salah satu tolak ukur. Lalu yang ketiga baru nanti preferensi elit politik. Di mana akan membangun konsensus-konsensus bersama. 3 dasar dalam penentuan capres-cawapres itulah nanti. Saya sambung tadi yang disampaikan oleh Mas Arya Bima, yuk daripada kita berdebat mengenai figur A, B, dan C, yuk kita bicara mengenai platform, yuk kita bicara tentang konsep, kita bicara tentang ide, kita bicara tentang kriteria. Saya pikir itu. Kalau saya sih setuju apa yang disampaikan Maman tadi, tapi kalau yang dicontohkan adalah Ahok, menurut saya nggak masuk di situ. Kenapa? Karena Ahok itu kan seperti yang Anggi bilang tadi,
kalau nggak kepleset lidah, dia menang. Jadi masalahnya bukan di situ soalnya. Soalnya adalah bagaimana kita menjaga kepentingan Jokowi toh sampai 2024. Itu yang diinginkan rakyat Indonesia. Maka kemudian apa yang diharapkan oleh seorang menteri Jokowi kalau misalnya ya minyak goreng nggak turun-turun misalnya kan, kemudian sembako nggak turun-turun, kan begitu. Artinya apa? Koalisi ini nggak berhasil. Nah kalau koalisi ini nggak berhasil, terus yang mau dipertanyakan oleh masyarakat, koalisi-koalisi yang mau dibangun, koalisi-koalisi apa lagi, kepentingan apa lagi, kan seperti itu. Maka kemudian yang lebih penting dari apa yang lebih penting sekarang adalah bagaimana menjaga kestabilan politik dalam negeri, kemudian bagaimana harga-harga sembako bisa distabilkan, kemudian membantu Jokowi ini bertanggung jawab terhadap pemerintahan ini sampai dengan 2024. Oke, baik. Itu Saya yakin banyak sekali komentar, kita tapi sayang bicarakan. sekali waktunya habis, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir. Apapun itu kita berharap yang terbaik untuk Indonesia tentunya. Baik, kita jumpa lagi pekan depan di Dua Sisi. Saya Dwi Arya. Selamat malam, sampai jumpa.